Hai guys, welcome back to Vina Channel. Dalam hidup, terkadang kita mendapati diri berada pada situasi yang tidak menyenangkan. Dan mau tidak mau, kita harus melewati fase itu untuk menjadi lebih baik. Perjalanan menuju sukses tidak mudah, tapi bukan berarti itu tidak bisa. Karena kita semua punya hak yang sama untuk sukses, kita hanya perlu percaya itu untuk mempercayainya. Percayalah, betapapun sulitnya kehidupan, selalu ada sesuatu yang dapat kamu lakukan dan berhasil. Sebab kesuksesan bukanlah terjadi tanpa sengaja. Itu adalah kerja keras, ketekunan, belajar, berkorban, dan yang paling penting mencintai apa yang kamu lakukan dan pelajari. Karena perubahan tidak akan terjadi jika menunggu orang atau waktu lain. Kitalah yang ditunggu. Kita adalah perubahan yang dicari. Dalam hidup banyak orang gagal karena tidak menyadari betapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Tapi ketahuilah, sukses tidak datang dari kapasitas fisik, tapi datang dari kemauan yang gigih. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Vina. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Public Relation, Universitas Dian Nusantara. Apa kabar kalian semua hari ini? Saya berharap kalian semua baik-baik saja dan dalam keadaan sehat semua ya. Terima kasih buat kalian yang sedang atau yang sudah dengerin podcast saya hari ini. Salah satu teman saya pernah mengatakan kepada saya pengen kayak kamu, pengen punya usaha sendiri, tapi nggak ada modalnya. Pengen mulai usaha sendiri, tapi mulainya dari mana ya? Pertanyaan ini sering saya dengar, dan saya sendiri pun terkadang bingung untuk menjawabnya. Namun memang, memiliki sebuah usaha atau bisnis yang sukses adalah impian banyak orang. Tentunya akan sangat menyenangkan jika memiliki usaha sendiri. Karena kita bisa lebih leluasa dalam mengatur waktu kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Namun, merintis sebuah usaha atau bisnis dari nol tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oke, di sini saya akan mencoba membagikan kisah pengalaman hidup saya hingga sampai saat ini. Dan ini adalah podcast pertama saya loh. Saya akan memulai kisah yang saya persingkat sesingkat mungkin. Karena saya tahu mungkin tidak akan cukup waktu apabila saya menceritakan semua pengalaman hidup saya yang rumit ini. Saya lahir di Lampung. Saya anak pertama dari 3 bersaudara yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Singkat cerita, setelah saya lulus dari SMK, saya memutuskan untuk ikut dengan mama angkat saya di Jakarta. Waktu itu saya berpikir dan meyakinkan diri saya bahwa saya ingin sekali memiliki usaha dan bisnis sendiri. Disitulah awal mula saya mencoba usaha all shop. Dari situ saya banyak mendapatkan peruntungan yang akhirnya bisa membawa saya yang menurut saya cukup sukses. Karena saya bisa membuka usaha butik sendiri dengan hasil tabungan yang telah saya kumpulkan. Saya memulai usaha dari nol, tanpa modal pinjaman atau bantuan orang tua. Dari situlah yang akhirnya membuat saya menghargai hasil yang saya dapatkan. Keberhasilan usaha butik saat itu cukup memuaskan. Karena dengan keuntungan yang saya dapatkan, saya bisa membahagiakan dan mengangkat derajat keluarga. Namun tidak sampai di situ saja. Saya mendapatkan beberapa masalah bisnis yang harus saya hadapi.
Memang tidak mudah dan perlu kerja keras agar semua yang saya lakukan tidak sia-sia. Pernah saya merasakan kelelahan, kesulitan yang saya alami, namun saya tidak akan pernah menceritakan kesulitan apa yang sedang saya rasakan. Karena saya berpikir, saya tidak ingin membuat keluarga, terutama kedua orang tua saya, khawatir. Dengan semaksimal mungkin saya mencoba bertahan. Karena kondisi butik yang mulai tidak stabil karena adanya persaingan usaha lain. Butik mulai tidak stabil sehingga membuat saya memutuskan untuk beralih ke peruntungan usaha lainnya. Dan akhirnya saya memindahkan usaha butik ke Lampung agar di sana dapat dikelola oleh keluarga. Awalnya saya bingung, usaha dan peruntungan apa lagi yang harus saya mulai. Dengan kondisi yang waktu itu menurut saya tidak memungkinkan. Karena hasil butik yang selalu defisit. Saya mencoba berdiskusi dengan mama. Dan saya bilang, "Ma, saya pengen buka usaha lainnya. Karena saya tidak mungkin kayak gini terus. Dan menurut mama, usaha apa yang harus saya lakukan?" Dan mama bilang, "Ikutin kata hati kamu. Apa yang membuatmu suka untuk melakukannya?" Dan karena keterbatasan uang yang setiap hari harus mengeluarkan banyak pengeluaran, tapi tidak ada penghasilan. Dan karena usaha mama waktu itu juga sudah bangkrut. Jadi memaksakan saya harus dan mau tidak mau untuk mencoba usaha lain. Yang menurut saya setidaknya sehari-hari ada pemasukan untuk tetap bertahan. Dari situlah saya memulai peruntungan yang awalnya usaha warung kopi. Memang apabila dibandingkan dengan usaha sebelumnya, hasilnya sangatlah sedikit. Keuntungannya pun pastilah sangat kecil. Karena kita tahu sendiri, harga kopi yang hanya 3 ribuan dengan harga Indomie yang cukup murah. Namun dengan membuka warung kopi itu, saya berharap usaha yang saya bangun akan selamanya berjalan dengan lancar. Dengan dikit demi sedikit saya menambahkan menu makanan yang menurut saya di daerah ini belum ada yang menjualnya. Dengan mencoba berbagai macam menu yang saya coba untuk memasaknya sendiri dengan autodidak. Memang awalnya saya ragu, karena kan apa mungkin lidah mereka cocok dengan masakan saya. Tapi saya mencoba meyakinkan diri. Hingga akhirnya sampai saat ini, dengan menu makanan yang berbeda yang saya buat, usaha saya bisa bertahan dan saya berharap bisnis dan usaha saya akan selalu bertahan dan lancar. Dan yang pasti berharap selalu diminati oleh banyak konsumen. Karena saya yakin dengan apa yang saya sajikan. Karena menurut saya untuk meraih kesuksesan dalam berbisnis tentu diperlukan kerja keras dan pengorbanan. Selain komitmen sendiri-sendiri, memulai bisnis membutuhkan motivasi dan dorongan dari luar kita. Meski pada akhirnya penentu dari memulai atau tidaknya adalah diri sendiri. Karena dapat saya lihat, banyak orang masih ragu untuk membuka usaha sendiri. Yang biasanya disebabkan beberapa faktor seperti karena minimnya modal, takut rugi, takut gagal, dan lain sebagainya. Tapi perlu kita ketahui, pembisnis kelas dunia sekalipun pernah jatuh dan gagal, hingga akhirnya menjadi sukses kembali seperti sekarang, dengan mencoba bangkit lagi. Maka dari itu, yakinlah dan yakinkan diri sendiri untuk mencoba apa yang belum kita lakukan. Karena dengan mencoba, kita akan tahu potensi apa yang kita miliki dalam diri kita. Jadi, tetap semangat dan coba lakukan apa yang kita sukai. Sepertinya sampai di sini dulu ya podcast pertama saya. Demikian sedikit kisah pengalaman hidup saya hingga saat ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Salam sehat dari saya.
Jangan lupa buat kalian yang sudah dengerin dan melihat video ini, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya. Biar cerita ini bisa jadi semangat buat kalian untuk mencoba membuka usaha sendiri.